Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Kainama, laki-laki. Dia ini memang hebat. Hebat dalam memelintir ayat Alkitab. Hebat dalam menipu tentang kekristenan. Itu yang dilakukan oleh dia ini. Nah, kata Bang Roma, dia ini terlalu. Jadi apa yang dia lakukan sekarang? Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Nabi Isa itu Nabi Allah yang luar biasa. Di dalam Islam meniupkan tanah liat dalam bentuk burung terbang, lalu menyembuhkan orang sakit. Dia luar biasa. Tapi di dalam Kristen, coba tadi kita baca, disiksa, ditonjokin di dalam kekuasaan Pontius Pilatus. Berarti Pontius Pilatus lebih berkuasa dari Tuhan. Karena Pontius Pilatus bisa bikin Tuhan Yesus mati, kan gitu. Ulang nih ya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama tadi itu tidak pernah tertulis dalam Alkitab. Itu hoax, itu bohong, itu namanya penipu. Nah, sebelum saya membahas mengenai Pilatus yang kata Ustadz Kainama membunuh Tuhan tadi itu, saya tertarik dengan cerita di mana Ustadz Kainama mengatakan bahwa Yesus di dalam Islam itu membuat mujizat burung dari tanah liat. Cerita ini tidak pernah ada di dalam kekristenan. Jadi di dalam Alkitab, literatur apapun kekristenan itu tidak pernah mencatat mengenai mujizat yang dilakukan oleh Yesus pada masa kanak-kanak. Tidak pernah ada. Yang ada mengenai cerita ini adalah di dalam kitab apokrif Perjanjian Baru. Jadi saya punya kitab yang ini, kitab apokrif Perjanjian Baru. Ada di dalam Injil, ini yang pertama ini adalah Injil The Gospel of Pseudo Matthew. Jadi ini dalam kitab Injil palsu Matius. Di pasal yang ke-27 di sini dikatakan bahwa Yesus itu ketika masih kecil bisa membuat 12 ekor burung gereja di hari Sabat dari tanah liat. Itu di pasal yang ke-27 ya. Jadi bisa dilihat ini. Dan cerita ini tidak pernah ada di dalam Alkitab, tapi ada di dalam kitab ini. Perlu diketahui kenapa ini disebut sebagai kitab Injil palsu Matius, karena ini ditulis oleh orang yang ngaku-ngaku sebagai Matius di abad yang ke-5 Masehi. Kemudian yang kedua, ada di dalam kitab apokrif The Arabic Gospel of Infancy. Jadi ini juga ya, ini ditulis abad ke-6. Di dalam kitab ini, di pasal yang ke-36, di sini juga disebutkan, Yesus pada usia 7 tahun membuat figur atau mainan itu ya, dari tanah liat berupa binatang. Dan membuat dia berjalan, terbang, dan juga makan. Jadi di sini ya, ceritanya ada di sini ya, yang tidak ada di Alkitab itu. Jadi ini adalah kitab apokrif yang tidak masuk dalam kanon Alkitab, karena memang palsu, ceritanya tidak sesuai dengan tradisi rasuli. Nah, cerita mengenai Yesus yang membuat mujizat waktu kecil, membuat itu tadi apa namanya, burung dari tanah liat, itu juga ditulis di dalam Injil apokrif yang dikutip oleh Pak Bambang Nursena. Di sini di halaman yang ke berapa ini? Bentar. Yang ke 26-27. Ini tertulis di dalam kitab apokrif Kabar Baik Thomas orang Israel. Nah, di sini dikatakan juga demikian. Konon, kanak-kanak Yesus ketika berusia 5 tahun sedang bermain-main di jalan. Yesus mengumpulkan air yang kotor dan dibuatnya menjadi jernih, dan dilakukannya hanya dengan satu kata. Lalu diambilnya sebagian tanah itu dan dibuatnya 12 bentuk burung-burung. Padahal hari itu adalah hari Sabat ketika Yesus melakukan itu. Bersama dengan dia banyak anak-anak kecil bermain-main, sampai ada seorang Yahudi yang mengetahui apa yang dia perbuat Yesus pada hari Sabat.
Maka pergilah orang Yahudi itu kepada Yusuf dan berkata, "Lihat anakmu, dia bermain-main di genangan air dan mengambil lumpur tanah dan dijadikannya 12 burung. Padahal perbuatan itu jelas melanggar kesucian hari Sabat." Jadi itu ya, kitab apokrif, kabar baik Thomas orang Israel. Nah, sekali lagi, cerita-cerita ini tidak pernah ada di dalam Alkitab. Nah, kenapa ada di dalam kitab apokrif? Karena para bidat yang menulis kitab apokrif ini, mereka ini adalah orang yang mencari the lost year of Jesus atau tahun-tahun Yesus yang hilang yang tidak dicatat di dalam Alkitab. Jadi mereka mengarang sendiri cerita-cerita ini ya. Oke, selanjutnya kita akan ke pokok pembahasan inti yang disampaikan oleh Ustadz Kainama mengenai fitnah Pilatus yang membunuh Tuhan. Apakah betul Alkitab mencatat bahwa Pilatus yang membunuh Yesus? Mari kita cek kebenarannya. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita, Injil Matius pasal yang ke-27. Nah, sebenarnya ini dari atas ya, tapi kita bahas mulai dari ayat 19 saja. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Jadi ketika Pilatus sedang mengadili Yesus, istrinya mengirim pesan, "Jangan engkau ikut campur terhadap perkara Yesus ini ya, karena dia aku nggak tidur nyenyak semalaman." Jadi gitu ceritanya. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dilepaskan dan Yesus dihukum mati. Jadi ayat 20 ini menjelaskan kepada kita semua bahwa yang menghukum mati adalah tua-tua dan imam-imam Yahudi, bukan Pilatus. Gitu ya. Lanjut. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apa yang harus ku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Jadi apa yang dilakukan oleh Pilatus? Pilatus cuci tangan, dia tidak mau ikut-ikut urus perkara Yesus ini ya. Jadi dia pergi dan tidak mau ikut campur. Jadi gimana? Apakah dalam ayat tadi Pilatus membunuh Yesus? Tidak. Jadi gimana Ustadz Kainama ini? Apa dia nggak bisa baca? Apa dia buta huruf? Kok dia nggak tahu kebenaran ini? Atau memang sengaja menipu? Sengaja sebar hoax? Ya, jadi itu memang kelihayannya dia ya. Biarkan saja dia yang akan mendapat ganjaran dari semua tipuannya itu. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati.